Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayyuhal khadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersama-sama kita menyadari untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah. Karena inilah pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Serta tak henti-hentinya mari kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan ada seorang pemuda taat beribadah. Setiap hari dia melakukan ibadah di sebuah tempat. Dia sangat rajin ibadah, sangat tekun ibadah. Pemuda ini bernama Juraij. Suatu ketika ibunya memanggil, wahai Juraij. Saat ibunya memanggil itu, dia dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sholat. Maka di dalam hati seorang pemuda yang bernama Juraij itu kemudian mengatakan, ya Rabbi ummi au sholati. Wahai Tuhan, aku tetap sholat apakah memenuhi panggilan ibuku? Maka pemuda ini kemudian tetap teguh, saya sholat. Ibunya lalu kemudian memanggil lagi, wahai Juraij. Dalam hati Juraij kemudian juga berontak, ya Rabbi ummi au sholati. Wahai Tuhan, ibuku ataukah aku meneruskan sholatku? Panggilan yang ketiga, wahai Juraij. Dalam hati Juraij kemudian juga mengatakan, ya Rabbi ummi au sholati. Wahai Tuhan, aku memenuhi panggilan ibuku ataukah aku tetap di dalam sholatku? Maka yang ketiga itu kemudian hatinya Juraij mantap, saya melanjutkan untuk ibadah. Lalu ibunya dalam keadaan marah, lalu kemudian berdoa, ya Allah,
Jangan engkau matikan juret sebelum dia berhadapan dengan muka orang-orang pelacur. Maka hari berlalu, ada sebuah kejadian, ada seorang perempuan kemudian melahirkan anak, lalu kemudian dilaporkan kepada raja. Perempuan itu kemudian ditanya, "Wahai perempuan, siapakah yang menghamilimu?" Lalu perempuan tadi kemudian mengatakan, "Yang menghamiliku adalah pemuda ahli ibadah itu." Akhirnya si raja kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu, dan si pemuda yang bernama Juret itu lalu kemudian dihadapkan kepada raja. Si raja kemudian mengatakan, "Wahai pemuda, apakah engkau kemudian mengakui perbuatanmu bahwa engkau adalah telah berzina dengan perempuan ini?" Maka Juret kemudian mengatakan tidak. Lalu raja tetap kemudian memaksa. Si Juret kemudian memanggil anak itu, memegang anak itu. Lalu kemudian Juret berkata kepada anak yang baru beberapa hari lahir itu, "Wahai anak kecil, siapakah ayah engkau?" Maka si anak yang baru lahir itu ternyata dengan izin Allah kemudian mengatakan, "Ayahku adalah seorang penggembala." Akhirnya kemudian peristiwa itu, raja minta maaf dan akan membangun tempat ibadah Juret itu terbuat dari emas. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah yang populer ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini bisa kita ambil kesimpulan betapa keutamaan orang tua. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan, sekali-kali janganlah kalian semua beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Di dalam ayat ini Allah mensandingkan perintah beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Setelah perintah beribadah kepada Allah itu, lalu kemudian diteruskan wabil walidaini ihsana, yakni berbakti dengan kedua orang tua. Ini menandakan bahwa berbakti dengan kedua orang tua itu adalah nilainya sangatlah tinggi, sangat mulia, karena disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, amalan berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "As-sholatu ala waktiha," sholat di awal waktu. Lalu sahabat ini kemudian bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Kemudian amal apa lagi wahai Rasul yang dicintai oleh Allah itu? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Birrul walidaini," berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat ini kemudian bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Lalu kemudian amal apa lagi wahai Rasul setelah itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jihadun fi sabilillah," berjihad di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang dicintai oleh Allah.
Yang pertama adalah sholat di awal waktu, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang hendak ikut jihad dengan Rasulullah. Lalu kemudian ditanya, di rumah ada siapa? Pemuda ini kemudian mengatakan, di rumahku ya Rasulullah ada orang tuaku yang sudah sepuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemuda ini untuk kembali supaya dia merawat kedua orang tuanya. Ini menandakan bahwa bakti anak terhadap orang tua itu melebihi pahala jihad di jalan Allah. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah membuka pintu surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabal jannah, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfaduhu. Orang tua adalah tengah pintunya surga. Jika engkau mau, sia-siakanlah dia. Namun jika engkau mau, jagalah dia, akan memasukkan kalian ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita semua berbakti kepada orang tua kita, khususnya adalah kepada ibu kita. Ciri-ciri orang yang berbakti atau cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua adalah mari kita sambung silaturahim kepada mereka. Mungkin di antara kita berjauhan dengan kedua orang tua kita. Kita berlainan rumah dengan orang tua kita. Kita berlainan daerah dengan orang tua kita, sambung mereka silaturahimnya. Orang tua kita tidak menginginkan materi kita, tetapi orang tua kita pengen melihat kita, itulah bagian dari silaturahim. Yang kedua, hormati dan muliakan mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jika kedua-duanya itu sudah sepuh atau salah satu di antara mereka sudah sepuh, maka janganlah kita kemudian membentaknya, mengatakan sesuatu yang kasar kepada mereka. Maka inilah etika di dalam Islam dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah kita senantiasa mendoakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang senantiasa kita lakukan di dalam tiap doa-doa yang kita panjatkan untuk diri kita. Kita sambungkan dengan doa orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang-orang yang berdoa seperti itu adalah bagian dari ciri-ciri anak yang soleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza mata bani adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak manusia itu, anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya, kecuali adalah 3 perkara. Di antara 3 itu, di antara 3 yang bisa, yang tidak terputus adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka kalau kita mendoakan kepada orang tua kita adalah bagian dari kita menjadi anak-anak yang soleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk menjadi anak-anak yang soleh. Kita juga menjadi orang tua yang bisa menciptakan, bisa meneruskan dari cita-cita kedua orang tua kita, amanah kedua orang tua kita, dan kita juga bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad